selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah, siapa mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, sebab kami tidak dapat berbuat apa-apa jika Tuhan tidak bersama kami. Teguhkanlah roh kami melakukan kehendak-Mu. Kuatkanlah kami hidup jujur, tulus dan rendah hati di hadapan-Mu. Dan penuhilah hati dan bibir kami dengan ucapan syukur kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang tertulis dalam Katekismus, yaitu hukum keempat dan maksudnya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu.
Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut dan kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita menganggap rendah ajaran firman Allah. Hendaklah firman Allah itu kudus di dalam hati kita, dan hendaklah kita mendengar dan mempelajarinya secara rajin dan gembira. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengaku dosa kita. Yalah Bapa kami dalam Kristus, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, mengaku dosa dan memohon belas kasihan-Mu. Kami sering tidak menghormati dan menguduskan hari Sabat-Mu. Engkau menciptakan langit dan bumi 6 hari lamanya dan berhenti pada hari ketujuh dan menguduskannya. Kami sering tidak sungguh-sungguh dan sepenuh hati memberikan waktu dan hati kami untuk beribadah kepadamu. Ya Allah, kami juga sering tidak mensyukuri dan tidak menggunakan secara baik hari peristirahatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami suka melelahkan raga dan jiwa kami, melakukan banyak hal-hal yang tidak penting. Kami sering menghabiskan waktu, tenaga, dan uang kami untuk hal-hal yang tidak berguna, dan kami melalaikan kesehatan tubuh dan jiwa kami. Kasihanilah kami, ya Bapa, ampunilah dosa kami, ya Allah. Marilah kita berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa kita secara pribadi.
Dengarkanlah janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita membaca epistel sebagai pendahuluan khotbah untuk kita pada minggu ini, yaitu dari kitab Wahyu pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Kita membacanya secara berbalas-balasan. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara yang nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kamu memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Sampai demikian pembacaan kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Amin. Kita bernyanyi.
bersama-sama dengan seluruh gereja di segala abad dan tempat, marilah kita menyaksikan iman kepercayaan kita. Kita Aku bersama-sama mengucapkannya. percaya Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat dan doa syafaat yang dibacakan oleh Inang Situa Kaboru Simanung Kalit. Shalom. Warta Jemaat Minggu 21 Juni 2020. Pertama, nama minggu kita hari ini adalah minggu kedua setelah Trinitatis. Artinya Trinitatis adalah ketritunggalan Allah. 2. Persiapan memasuki masa kenormalan baru. Berhubung virus corona belum dapat segera hilang dari tengah-tengah kita, berhubung juga belum ditemukannya vaksin untuk mencegah COVID-19, maka Perhalado mengingatkan seluruh warga jemaat agar tetap mengutamakan kesehatan dan kebersihan dengan pertama, tetap memakai masker bila keluar rumah. 2. Menjaga jarak fisik dan menjauhi keramaian. 3. Sering-sering membasuh tangan dengan air mengalir atau sanitizer. 4. Membangun pola hidup teratur, sehat, mencakup pola makan, pola tidur, pola olahraga, pola kerja, dan pola pikir. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita. 3. Persembahan bulan atau persepuluhan. Persembahan bulan atau persepuluhan adalah kewajiban bagi anggota jemaat yang mampu secara finansial. Di masa pandemi ini, Perhalado menghimbau agar seluruh anggota jemaat yang mampu secara finansial tetap menyampaikan persembahan bulan atau persepuluhannya secara teratur setiap bulan. Jumlah persembahan bulan atau persepuluhan ditetapkan sendiri oleh anggota jemaat secara sukarela. 4. Pengembalian pinjaman dana pengembangan lahan. Sebagaimana telah diwartakan gereja kita telah membeli 297 meter persegi lahan dengan dana pinjaman tanpa bunga sebesar 297 juta. Perhalado menghimbau kepada seluruh anggota jemaat agar dengan sukarela dan sukacita mendukung pengembalian pinjaman ini dan sekaligus mendukung pengembangan lahan HKBP Balikpapan Baru tahap berikutnya 495 meter persegi. Kiranya Tuhan memberkati program pengembangan lahan gereja kita. 5. Tahun Pekabaran Injil. Di tengah masa pandemi ini, Perhalado dan panitia Tahun Pekabaran Injil mengundang anggota jemaat tetap bersemangat mendukung program pekabaran Injil gereja kita, antara lain pembelian perangkat multimedia, sound system, dan AC gereja, serta pengembangan lahan. Dukungan dapat disampaikan melalui persembahan janji iman, proposal mini, persembahan syukur, dan juga basar online yang diselenggarakan oleh panitia Tahun Pekabaran Injil.
Formulir persembahan janji iman dapat diambil di kantor gereja atau diminta melalui Sintua Sektor. Kiranya Tuhan memberkati kita. 6. Ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Huria mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan kepada semua anggota jemaat yang merayakannya minggu ini 21 Mei sampai dengan 21 Juni sampai dengan 28 Juni. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Demikian warta jemaat minggu ini, laporan keuangan Minggu Huria, Panitia Pembangunan, Tim Diakonia, dan Panitia Tahun Pekabaran Injil dapat dibaca di grup WA, sektor atau link database HKBP Balikpapan Baru. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati hidup dan persembahan kita. Demikian warta kita minggu ini. Marilah kita berdoa syafaat. Setiap kali kami selesai membacakan satu pokok doa dan mengucapkan kami mohon, jemaat mengucapkan, ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Marilah kita berdoa. Kami berdoa bagi anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Berilah kami kesabaran mendidik dan membesarkan mereka dalam kasih. Berilah kami hikmat memperkenalkan mereka kepada cinta kasih Tuhan Yesus. Kami mohon. Ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Kami berdoa bagi perkawinan dan rumah tangga kami masing-masing. Tolonglah kami selalu menyegarkan cinta kasih dan kesetiaan kami. Bantulah kami terus membangun rumah tangga kami dalam firman-Mu, agar hidup kami penuh bahagia dan kesejahteraan. Kami mohon. Ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Kami berdoa bagi profesi dan pekerjaan kami sehari-hari. Berkatilah semua yang baik yang kami kerjakan, agar berhasil. Mulialah nama-Mu melalui profesi dan pekerjaan kami sehari-hari. Kami mohon. Ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Kami berdoa bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berilah mereka kesehatan secukupnya, terutama hati dan pikiran yang selalu terang dan damai. Hiburkanlah mereka di hari tua mereka. Kami mohon. Ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Kami berdoa bagi guru-guru yang mendidik kami. Sejahterakanlah hati dan hidup mereka. Karuniakanlah guru-guru kami kesehatan dan umur yang panjang. Kami mohon. Ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Kami berdoa bagi para hamba Tuhan, khususnya mereka yang melayani di tempat-tempat terpencil. Berkatilah pelayanan dan keluarga mereka. Cukupkanlah kebutuhan mereka sehari-hari. Kami mohon. Ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Amin. Kita bernyanyi. Doa
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada, firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada minggu ini, minggu kedua setelah Trinitatis, kita akan baca dalam kitab Imamat pasal 25 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai. Dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga buat ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur. Dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih, istirahat itu perlu. Sering orang mengabaikan itu. Sekali lagi saya bilang, istirahat itu perlu. Kurang istirahat bukan hanya membuat tubuh kita lemah, tapi kurang istirahat membuat emosi kita tidak terkontrol. Orang yang capek pasti gampang marah. Makanya suatu ketika seorang ibu bilang, "Pak Pendeta, gimana sih suami saya ini? Setan apa yang merasuki?" "Ya kenapa? Marah-marah terus." Saya bilang, "Kok mau ibu menikah sama orang yang dirasuki setan?" Tolong perhatikan, Bu. Kemarahannya itu bukan setan dan bukan apa-apa. Suamimu kelelahan.
Artinya saudara, banyak bisa kekacauan yang dilahirkan ketika orang tidak istirahat dengan baik. Maka saya harus katakan sama seperti mengkonsumsi makanan bergizi dan makanan yang bernutrisi dan berolahraga, wajib hukumnya untuk istirahat. Kemudian saudara, tubuh yang lemah tidak akan bisa menghasilkan produktivitas yang baik. Maka lihat, di mana kegiatan dibangun, sekolah dilaksanakan, rutinitas kerja, dan apapun namanya, akan selalu ditentukan waktu istirahat. Itu masa di mana orang merecovery kesehatannya, memulihkan kesehatan tubuhnya, lalu bisa menghasilkan karya yang lebih baik. Selain berdampak kepada kesehatan, ternyata istirahat itu juga berdampak kepada perilaku. Katanya anak yang istirahatnya baik, perilaku dan prestasinya juga pasti baik. Maka buat anak-anak di rumah, kalau orang tuamu menyuruh tidur, itu demi kualitas dirimu. Tidak mungkin orang berprestasi baik kalau anaknya tidak mau istirahat. Tidak mungkin moralnya baik kalau anaknya tidak mau juga istirahat. Bahkan katanya saudara, saat kita tidur, disitulah otak kita bekerja, membersihkan sel-sel racun yang terbentuk ketika kita berpikir satu harian. Maka orang yang istirahatnya baik, tidak gampang stres. Maka lihat dulu, teman-temanmu atau siapapun, kalau gampang stres, jangan-jangan kurang tidur. Mamamu juga kalau marah terus tanya, mama kurang tidur kali ma? Bagi saya, ini sangat saya terima sesuai dengan pengalaman saya. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, dua hal harus terjadi. Yang pertama tidur, yang kedua makan. Orang yang tidurnya baik, istirahatnya baik, menyelesaikan masalah, pasti lebih baik. Yang kedua, orang yang makannya enak, dia kenyang, menyelesaikan masalah juga pasti baik. Orang lapar bisa menyelesaikan masalah? Pasti susah. Oh, makanya lihat orang Batak juga selalu membicarakan sesuatu di atas nisi panganon. Maka semua apapun yang mau dilakukan orang Batak kalau dilaksanakan di atas panganon, satu pemikiran, kenyang dulu baru bicarakan. Nah saudara, itulah pentingnya istirahat itu. Nah ternyata bukan hanya secara psikologi, tetapi istirahat juga sangat dibutuhkan secara spiritual. Di dalam dunia beragama, kita mengenal istilah Sabat. Sabat itu juga artinya adalah istirahat. Sabat itu juga artinya adalah berhenti bekerja. Dalam Markus 2:27 Yesus mengajarkan bahwa hari Sabat dibuat Tuhan untuk kepentingan manusia. Itu artinya saudara bahwa Tuhan itu peduli, Tuhan itu concern, Tuhan itu mau biar manusia itu ada waktu istirahatnya. Berhenti dulu dari segala kegiatan lalu istirahat. Hanya saja Sabat berikan catatan, bukan hanya istirahat secara fisik, bukan hanya istirahat lalu duduk-duduk, bukan hanya istirahat lalu bertamasya bersama dengan keluarga, tapi istirahat Sabat itu juga adalah menyediakan satu hari untuk memenuhi kebutuhan rohani kita, yaitu tindakan kita dalam rangka memuji Allah. Pengalaman kecil saya di kampung, kalau sudah hari Minggu, dua hal tidak boleh ditawar. Pertama, tidak bisa ke sawah, pekerjaan yang bisa dilakukan hanya pekerjaan rumah. Itu pasti. Lalu yang kedua, ke gereja. Maka sesibuknya pekerjaan di ladang itu harus berhenti. Tetapi harus beribadah. Ini yang aneh memang sekarang. Sabat katanya dia hanya berhenti, lalu bersenang-senang, lupa memuji Tuhan. Nah saudara, dari dua pemahaman itu, secara fisik, secara psikologi kita, dan secara spiritualitas kita, ternyata istirahat itu sangat perlu kita utamakan dalam kehidupan kita. Saya harus katakan orang akan lebih survive dalam hidupnya ketika istirahatnya secara fisik dengan baik.
lalu sabatnya berjalan dengan baik. Dia akan lebih mantap, dia akan lebih sungguh, dia akan lebih kuat menyelesaikan berbagai masalah di dalam kehidupannya. Ketika itu benar-benar dia bangun secara serius di dalam kehidupannya. Makanya buat suami istri di rumah, agar keluargamu aman, nyaman, tentram, istirahat juga perlulah. Jangan hanya mengejar yang ada di dunia ini. Nah saudara, melalui nats kita hari ini, kita lihat siapa yang memerintahkan Sabat itu. Dalam ayat yang pertama dicatat, Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai Sabat bagi Tuhan. Nah artinya saudara, Sabat itu adalah perintah Tuhan. Sabat itu bukan kesepakatan. Sabat itu bukan perintah Musa. Tapi Sabat itu adalah perintah dari Allah sendiri. Tentu melaksanakan perintah Allah adalah baik. Melaksanakan apa yang Tuhan mau adalah baik. Maka saya harus katakan, istirahatlah dan sediakan 1 hari dari waktumu untuk bertemu, untuk bersekutu dengan Allah yang kau percaya itu. Jangan sampai kehilangan 1 minggu lewat, tidak ada waktu yang kamu sediakan dalam rangka memenuhi kebutuhan roh dan jiwamu. Kemudian saudara, melalui tahun Sabat, kita mau diingatkan, ternyata bukan hanya manusia yang butuh istirahat. Ternyata bukan hanya manusia yang butuh istirahat. Melalui Sabat, Tuhan mengingatkan juga agar tanah juga perlu istirahat. Tanah juga perlu istirahat. 6 tahun lamanya kau harus menaburi ladangmu dan merantingi kebun anggurmu, serta mengumpulkan hasilnya. Tapi 1 tahun, yaitu tahun ke-7, tanah harus berhenti menjadi Sabat bagi Tuhan. Ladang tidak boleh ditaburi dan kebun anggur jangan kau rantingi. Apa yang tumbuh di tanah tidak boleh dituai, dan kebun anggur yang tidak dirantingi tidak boleh dipetik. Hasil tanah selama tahun Sabat harus menjadi makanan bagimu, bagi budak, bagi orang asing, serta bagi ternak dan binatang liar. Lihat saudara, tanah 1 tahun tidak boleh ditanami. Apa yang tumbuh dari tanah itu, itulah yang dinikmati semua orang, bukan hanya manusia, tetapi juga ternak, bahkan binatang liar. Nah saudara, apa yang mau kita pelajari dari tahun Sabat ini? Yang pertama, tanah ini adalah milik Allah. Milik Allah yang diberikan untuk kita tempati. Sekali lagi saya bilang, tanah ini adalah milik Allah yang diberikan untuk kita tempati. Maka sebagai orang yang menempati tanah milik Tuhan, alangkah baiknya kalau kita memiliki komitmen untuk merawat itu. Mari kita evaluasi bersama saudara, sejauh mana komitmen kita sebagai orang percaya yang memakai tanah milik Tuhan dalam rangka merawat tanah itu. Saya takut kita justru mengeksploitasi tanah itu hanya demi kepentingan kita. Maaf saudara, tanah itu adalah tanah yang hidup, tanah yang memberikan kehidupan. Dan bukankah tubuhmu juga berasal dari tanah? Artinya sesuatu yang berharga di hidup ini bersumber dari tanah itu. Tega-teganya kita membuat tanah itu menjadi tanah yang hanya memenuhi kebutuhan kita semata. Makanya orang bilang tanah ini sudah menjadi tanah yang lelah. Bukan hanya manusia yang lelah, tanah ini pun lelah karena kita paksa berproduksi. Dulu orang mengenal hanya sekali setahun panen. Sekarang dipaksa 2 kali 3 sampai 3 kali setahun. Sehingga pupuk kimia dipaksa ke tanah itu. Tanah itu menjadi tanah yang lelah.
Karena dipaksa dengan bahan-bahan kimia. Katanya humus tanah sudah semakin menipis. Padahal untuk mengembalikan itu katanya dibutuhkan waktu 100 tahun. Bayangin saudara, karena kelalaian kita, karena kerakusan kita, karena hanya mau memenuhi kebutuhan kita semata. Maka saudara, melalui nats ini saya harus ingatkan, berhenti. Bukan hanya memelihara kesehatan tubuhmu, tanah yang lelah ini pun harus sudah mulai kita jaga. Kita harus rawat. Kemudian juga mental kita juga, mental instan. Rumput dulu itu disiangi, dikumpulkan, dibakar, lalu dibikin kompos. Sekarang untuk rumput pun orang sudah langsung menyemprot dan rumputnya habis. Bayangin saudara, kita hanya mau tenang, hanya mau karena kenikmatan kita, semuanya kita bikin rusak. Maka sebaiknya memakai bahan kimia, kurangilah. Kembali ke kompos yang dikelola dari alam adalah lebih baik. Kemudian saudara, tanah harus menjadi berkat bagi semua orang. Kalau kita meminjam tanah ini dari Tuhan, kita harus sadari itu bukan hanya memenuhi kebutuhanmu. Makanya melalui tahun Sabat ini kita diingatkan, tanah itu juga harus tanah yang menjadi berkat bagi siapapun, bagi semua ciptaan, bagi semua pihak. Bagi orang miskin, bagi orang yang berkesusahan, bagi ternak, bahkan bagi binatang liar. Maka saudara, jangan tamak soal urusan tanah. Jangan tamak soal urusan tanah. Dia adalah milik Allah. Lalu yang kedua saudara, apa yang kita maknai dari tahun Sabat ini? Kita harus mampu mensyukuri pemeliharaan Allah. Pada hari yang ketujuh, Allah berhenti dari seluruh karya penciptaannya. Saya pahami di sini, Allah berhenti mengapresiasi apa yang sudah Dia lakukan. Maka ini saya pahami dalam dua hal. Sudah saatnya kita sekarang ini mengevaluasi diri kita. Apakah pemberian Allah selama ini sempat kamu nikmati atau tidak? Sebab banyak orang yang mencari terus, tidak sempat menikmati. Orang yang menikmatilah orang yang tahu bersyukur. Orang yang tidak pernah menikmati dengan baik, itu akan sulit bersyukur. Makanya bagi saya khotbah minggu lalu, saya katakan dalam 3 kalimat. Kumpulkan, nikmati, dan berbagi. Segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan hasil kerja kerasmu, kumpulkan. Lalu nikmati bersama dengan keluargamu. Lalu saudara, bagaimana kita bisa membagikan itu menjadi berkat bagi orang lain. Lalu yang kedua, Allah mengapresiasi seluruh pekerjaan karyanya. Saya pahami itu adalah evaluasi. Lihat ketika Allah selesai mencipta, Dia selalu berkata, semuanya sudah baik. Kata-kata ini adalah kata-kata yang terus berulang. Itu artinya saudara mengingatkan kita juga pada zaman ini. Ada waktu kita untuk mengevaluasi. Istirahat itu adalah masa evaluasimu. Dan mubazol maon, daksana mengevaluasi diri. Dunia ini tidak pernah berubah. Evaluasi diri kita tidak pernah menjadi sesuatu yang kita pentingkan dalam hidup ini. Beristirahat, evaluasi dirimu sambil syukuri segala anugerah pemeliharaan Tuhan. Kemudian saudara, Sabat adalah momen pembebasan Allah bagi kehidupan ini. Lihat, melalui Sabat bangsa itu merayakan dulu mereka adalah budak di tanah Mesir. Lalu Allah membebaskan. Kita ini adalah dulunya adalah budak dosa. Diperbudak oleh dosa itu. Tapi di dalam Kristus kita diselamatkan. Yang mau saya katakan, jangan mau diperbudak oleh apapun. Sabat mengingatkan, jangan mau diperbudak oleh dunia ini. Jangan mau diperbudak oleh hanya karena keinginan-keinginanmu. Sehingga pekerjaanmu terus menerus hanya bekerja dan bekerja. Sadarlah Tuhan, sadarlah saudara. HP saja butuh dicas. HP
yang kamu pegang itu ada waktunya harus diistirahatkan. Maka tubuh ini juga butuh itu. Yang terakhir saudara, tahun Sabat juga menjadi ujian bagi iman kita akan pemeliharaan Tuhan. Yakin enggak kita ini melalui tahun Sabat ini bahwa Tuhan memelihara? Lihat memang tanah diistirahatkan pada hari yang ke-7. Artinya tidak ada hasil panen yang diharapkan pada tahun itu. Padahal ketika mereka menanam di tahun ke-8, bukankah hasilnya baru di akhir tahun? Artinya 2 tahun tidak ada penghasilan. Siapa sanggup? 3 bulan saja kita nggak ada penghasilan, sudah uring-uringan. Lihat warta tadi juga bunyinya sudah lebih moderat bagi yang memiliki finansial. Ini bagaimana gereja memahami kita? 3 bulan saja berganti semuanya sudah pada kerepotan. Ini 2 tahun. Yakin enggak kita akan pemeliharaan Tuhan? Imamat 25 ayat 21-nya aja saya baca. Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6 supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Allah kita itu bukan Allah yang tidak peduli. Kita istirahat, kita bersabat, tapi Allah itu merancang sesuatu yang baik. Tahun ke-6 diberikan hasil 3 kali lipat. Saudara masih ingat ketika manna itu dikasih? Tiap hari harus mengambil sesuai kebutuhan 1 hari. Kalau diambil lebih akan busuk. Tapi hari ke-6 bisa diambil 2 kali lipat untuk dinikmati pada hari Sabatnya. Busuk? Tidak. Lihat bagaimana cara Allah bekerja. Tahu burung gagak? Burung gagak itu tidak akan mungkin diambil makanan dari mulutnya. Tapi burung gagak dipakai Tuhan untuk memberikan makanan bagi abdi Allah. Artinya saudara, pemeliharaan Tuhan itu adalah pemelihara jangan pernah kau sangsikan. Maka jangan ketakutanmu yang saudara dahulukan. Tuhan akan memelihara hidupmu. Amin. Nah saudara, kita sekarang masuk kepada tahun Yobel. Tahun Yobel itu adalah 1 tahun setelah 7 tahun Sabat. 7 kali 7 tahun Sabat, 7 kali 7 49. Perayaan tahun Yobel adalah tahun berikutnya, yaitu tahun ke-50. Makanya tidak semua orang bisa merayakan ini 2 kali mungkin. Hanya 1 kali. Di dalam tahun Yobel sama seperti tahun Sabat. Tanah dibebaskan dari beban untuk digarap dan ditabur benih. Umat hanya boleh menikmati hasil yang dikeluarkan tanah secara alami tanpa proses pekerjaan. Hanya saja dalam tahun Yobel, yang menarik dari tahun Yobel adalah semua orang harus pulang kembali kepada tanah mereka. Sebab tahun Yobel adalah tahun pembebasan. Utang dianggap lunas. Tanah yang dibeli dikembalikan kepada pemiliknya. Ini luar biasanya tahun Yobel. Maka melalui tahun Yobel, ketika Tuhan menyuruh semua orang harus kembali kepada rumahnya, kembali kepada miliknya masing-masing, itu artinya semua tanah yang sudah dijual harus dikembalikan menjadi tempat kumpul bagi setiap keluarga. Maka saudara, melalui tahun Yobel ini, saya harus katakan bagi kita, Tuhan adalah pemilik tanah. Adalah sama halnya kita memelihara. Kalau tanah yang dipercayakan Tuhan bagi keluargamu, tanah yang dipercayakan Tuhan bagimu, tanah yang dipercayakan Tuhan bagi seluruh keturunanmu, harga itu. Itu adalah tempatmu beristirahat. Itu adalah tempatmu berkumpul. Jangan gampang menjual itu. Bagi orang muda saya harus katakan, kalau ada tanah warisan dari orang tuamu, jangan gampang menjual itu. Itu adalah tempatmu berkumpul. Mau berapa kali lipat pun harganya itu. Tahun Yobel ini mengingatkan, itu tanah tempatmu beristirahat. Tempatmu berkumpul. Lihat kalau gak ada kampung halamannya, gak ada lagi yang bisa dikunjungi. Itu yang membuat kita rindu berkumpul bersama. Halak Batak bilang, nanggo apa lama merek tanun yupung munasahotiki.
Biarpun dia itu sedikit, tapi itu adalah tanah yang mempersekutukan. Lalu yang kedua saudara, tahun Yobel adalah mempertegas misi yang sudah dilaksanakan oleh Yesus Kristus dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Kalau ini harus saya baca bagi kita saudara. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kalau tahun Yobel adalah tahun penebusan dan pemulihan, saya katakan jangan hanya orang budak yang dipulihkan, yang dibebaskan, tawanan yang dibebaskan, hutang piutang dihapuskan, tetapi apakah kita bisa membebaskan kehidupan kita sekarang ini yang dirusak oleh perpecahan di tengah-tengah keluarga? Mau nggak mengulurkan tanganmu memaafkan? Mau nggak kamu mendoakan orang-orang yang membenci kamu? Maaf saudara, ini harus tegas saya katakan. Dengki, iri hati, kebencian, mau menang sendiri tidak ada lagi zamannya. Kalau orang sudah bertahun Yobel hidup dalam misi Kristus, dia harus mampu membebaskan diri dari situ. Lagian, kalau kita memelihara kebencian, susah sendiri loh. Coba dulu, orang yang kau benci lewat, kamu susah nggak? Dia jalan seperti biasa, hatimu yang dong, biar memperdalam ini, bagi dia, dalammu bagi dia memergi doa namun sisoni. Ini lihat, ini harus kita bebaskan. Yang kedua, bagaimana kita memperlakukan semua orang adalah sahabat. Jangan ada unsur bawahan, biarlah itu struktur kerja. Jangan karena ada mentang bawahanmu suka-sukamu. Tolong bagi keluarga yang ada pembantu di rumahnya, tolong pembantu di rumahnya itu ini juga harus dengar ini khotbah ini. Apakah kamu diperlakukan secara manusiawi di rumah ini atau tidak? Jangan mentang-mentang kamu gaji lalu sesukamu. Orang yang merayakan tahun Yobel harus memerdekakan hidup orang lain. Siapapun harus nyaman hidup bersama dengan dia. Maka saudara, terimalah orang lain sebagai rekan kerja bagimu. Terimalah orang lain sebagai sahabat bagimu. Maka akhirnya saudara, saya harus katakan, nikmatilah tahun rahmat istirahat Tuhan. Beristirahatlah. 1 tahun adalah waktu yang tidak pendek. Seluruh ciptaan itu disuruh beristirahat. Biarlah itu proses recovery. Biarlah itu proses pemulihan. Kita kembali kepada kualitas asali kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan. Jangan mau hanya berlelah mencari segala sesuatunya dari dunia ini. Istirahatlah. Carilah Tuhan. Temuilah dia. Dia akan memberkati kehidupanmu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah dalam Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu. Kau yang menganugerahi kami waktu istirahat itu. Biarlah kami menghargai itu, menjalankan itu. Menjadi konsumsi bagi kami seperti mengkonsumsi makanan bergizi dan berolahraga. Dengan istirahat yang baik, kami juga akan memuji memuliakan nama-Mu, mengenyangkan kebutuhan rohani kami. Terima kasih, berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, di rumah mereka masing-masing. Kiranya masa-masa pandemi ini adalah pemulihan bagi kami, agar kami semakin sadar bagaimana Tuhan sungguh peduli bagi hidup kami. Terima kasih dalam Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi. Saya
menutup ibadah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.